pelatihan. Dan temanya itu akan berbeda-beda dan kebetulan kalau bagian saya ini mengenai, public speaking. Kita mulai aja ya. Saya izin share screen ya, teman-teman. Udah kelihatan belum? Belum. Udah. Udah kelihatan? Sudah. Oke, perkenalkan nama saya Namira Lestuti, saya mahasiswi Fakultas Psikologi Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah materi mengenai pelatihan The Power of Communication with Public Speaking Skills. Nah, sebenarnya public speaking ini udah sering banget kan kita dengar nih. Mungkin dari teman-teman juga udah tahu beberapa apa itu arti public speaking gitu kan. Udah sering banget dengar, cuman memang public speaking ini banyak banget artiannya gitu loh, maksudnya, istilahnya. Nah, kalau menurut bahasa Indonesia nih, paling sering digunakan untuk mengartikan public speaking ini yaitu berbicara di depan umum atau berbicara di depan publik. Nah, biasanya public speaking itu kan bisa berupa kayak pidato ya yang sering kita tahu. Nah, menurut Kamus Merriam-Webster mengartikan public speaking ini sebagai the act or skill of speaking to usually large group of people. Maksudnya itu public speaking ini adalah aksi atau keterampilan berbicara kepada sekelompok besar orang. Nah, menurut David Zarevsky dalam Public Speaking Strategy for Success itu public speaking ini adalah sebuah proses komunikasi berkelanjutan di mana pesan dan lambang terus berinteraksi gitu di antara pembicara dan pendengarnya. Nah, selanjutnya nih, kenapa sih public speaking itu penting banget nih buat mahasiswa, apalagi kayak kita kan gitu, udah mungkin di sini udah ada yang semester akhir gitu kan, jadi kita harus bisa nih, melatih public speaking kita gitu kan sebagai mahasiswa buat nantinya mungkin di dunia pekerjaan gitu kan, atau di lingkungan kalian juga. Nah, sebenarnya public speaking ini penting untuk mahasiswa karena dapat membangun rasa kepercayaan diri, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan meningkatkan keterampilan diri dalam berbicara gitu kan. Memang sih public speaking ini buat kita tuh jadi kayak, "Aduh takut nih," gitu kan, udah gugup duluan tuh, udah demam panggung duluan biasanya kan. Tapi, gimana pun public speaking ini memang penting banget buat mahasiswa ya teman-teman. Karena, ketika nanti kita akan memasuki dunia pekerjaan, apalagi yang namanya wawancara kerja gitu kan, mungkin public speaking ini akan sangat amat berguna gitu loh. Oke, selanjutnya nah, metode public speaking nih teman-teman. Biasanya kan teman-teman tahu public speaking tuh kayak gimana sih contohnya? Misalkan ya pidato lah istilahnya gitu kan. Nah, ternyata di dalam public speaking ini ada beberapa, metode. Yang pertama ini ada impromptu atau ad libitum gitu kan. Metode ini sering disebut sebagai metode spontanitas nih, yaitu tidak dilakukan persiapan atau pembuatan naskah tertulis terlebih dahulu. Biasanya dilakukan hanya oleh orang yang akan tampil mendadak. Nah, biasanya tuh kalau setahu saya, metode seperti ini lebih sering digunakan untuk kata sambutan. Kata sambutan seperti dekan gitu kan. Kan biasanya tuh, saya sering ngelihat kalau dekan-dekan tuh baru datang misalnya memasuki suatu acara gitu kan, pasti dia akan menyampaikan, kata sambutannya ini dengan secara spontan kan, dadakan gitu loh, tanpa ada persiapan apapun gitu. Nah, selanjutnya ini ada manuskrip nih atau reading complete teks atau naskah. Nah, biasanya nih metode ini penyampaiannya itu, dengan cara membaca naskah yang sudah disiapkan ya, contohnya seperti yang sudah saya bilang tadi, seperti pidato gitu.
Mira, mohon maaf Kak, sepertinya PPT-nya belum jalan deh Kak. Oh, bentar. Makasih ya, bentar-bentar. Saya stop share screen dulu ya. Sudah kelihatan belum? Sudah kan Mira? Oke. Berarti tadi belum kelihatannya dari pas mana, dari pas metode ini ya? Dari yang awal sih Kak sebenarnya Kak. Oh, dari awal, oke. Nah, ini tadi yang saya jelaskan dari awal, public speaking itu apa sih, gitu kan. Terus yang selanjutnya, nah ini, mengapa public speaking itu penting bagi mahasiswa? Yaitu yang tadi, public speaking itu penting bagi mahasiswa karena dapat membangun rasa kepercayaan diri, meningkatkan kemampuan berpikir kritis, dan meningkatkan keterampilan diri dalam berbicara. Selanjutnya, nah ini metode public speaking. PPT-nya jalan? jalan Kak. Oke. Nah, tadi sudah jelaskan ya, metode public speaking yang pertama itu ada impromptu atau metode yang disebut spontanitas gitu kan. Yang tadi sudah saya jelaskan, biasanya metode seperti ini sering digunakan oleh dekan-dekan yang akan menyampaikan kata sambutan atau orang-orang besar mungkin yang sudah berpengalaman dalam menyampaikan kata sambutan. Nah, yang selanjutnya ini manuskrip atau reading complete text atau menggunakan naskah. Metode ini ini penyampaian pidato dengan cara membaca naskah yang sudah disiapkan. Metode ini biasanya dilakukan oleh pejabat negara atau mereka yang memberi sambutan di acara resmi atau formal. Nah, saya waktu itu pernah melihat ada satu pejabat gitu kan, dia memberikan kata sambutan juga menggunakan reading complete text kayak gini, mungkin entah karena dia juga baru datang gitu kan, mungkin bingung untuk melancarkan gimana nanti ketika dia menyampaikan, nah disiapkanlah reading complete text ini gitu. Nah, selanjutnya PPT-nya jalan apa tidak ya teman-teman? Jalan, enggak Kak, belum keganti. Oh, belum ganti. Sebentar. Apa sudah kelihatan? PPT-nya udah kelihatan belum teman-teman? Sudah, Kak. Sudah. Oke. Selanjutnya, Sudah. Oke, terima kasih. Metode yang selanjutnya ini memoriter atau memorizing atau hafalan gitu kan. Metode ini itu kelebihan dan kekurangannya hampir sama dengan metode manuskrip, hanya ditambah resiko yang lebih besar karena mungkin metode ini itu kita benar-benar harus menghafal isi dari teks yang akan kita sampaikan kepada audiens gitu kan, kepada peserta gitu. Mungkin ketika nanti di depan nih, di panggung, kita lupa atau demam panggung kan ya biasanya gitu kan. Nah, metode ini emang, lebih apa ya, ibaratnya kayak mungkin akan lebih sulit gitu kan untuk kita yang, tiba-tiba kaku di depan panggung gitu kan, demam panggung, diem aja gitu, nggak tahu harus gimana. Nah, mungkin metode ini untuk orang yang baru atau pemula yang ingin melancarkan public speaking-nya itu belum dianjurkan gitu. Nah, terus yang selanjutnya ada extempore atau using note. Nah, metode ini merupakan metode terbaik. Metode ini metode yang sangat dianjurkan dalam berpidato karena naskah pidatonya ini hanya berupa outline atau garis besar saja dan pokok penunjang gitu kan. Pasti udah paham lah metode menggunakan using note seperti ini gitu. Nah, pasti pada bingung nih, emang apa sih perbedaannya metode using note dengan metode manuskrip tadi gitu loh. Kalau metode manuskrip itu menurut saya itu kayak dia tuh lebih banyak skripnya, tulisannya gitu kan, dan kalau using note ini cuman hanya beberapa garis besarnya saja yang ingin disampaikan ketika
nanti kita di depan panggung seperti itu. Nah, PPT-nya jalan nggak teman-teman? Jalan. Oke. Nah, ini merupakan contoh dari public speaking gitu kan. Ada pidato, ada seperti moderator, ada seperti MC, terus presentasi. Nah, ini contoh-contoh untuk public speaking kita. Nah, sekarang ada ice breaking-nya nih teman-teman. Ayo coba. Nih, gambar pertama. Ada yang bisa tebak nggak siapa? Boleh di kolom chat, boleh di unmute suaranya mungkin. Yang Cogan kayaknya tahu deh Kak, yang Cogan. Ih, taunya yang Cogan doang Aiza, parah. Oh iya, kok taunya Coba. suami orang? Itu suaminya Oh. Nia Ricis. Junior NCT ya? Coba gambar 1 tuh siapa, gambar 2 tuh siapa, gambar 3 siapa? Gambar 1 yang mana Kak? Gambar 1 ini yang cewek, gambar 2 Cewek. itu yang tulisannya suami orang, yang gambar 3 yang Cogan. Cewek ini kayaknya Itu suami Namira orang ya? siapa? Itu suami orang kayaknya gue tahu dah. Siapa coba? Yang main Gambar Ikatan 3 Cinta, Dimas Wardana Barera, Kak. Baik, sampai dia dah. Siapa ya? Ayo, siapa? Ini yang pertama, yang cewek Namira ya? Ya, mana saya tahu. Coba Yang gambar Cewek 2. Nadira. Udah ya udah deh kita buka aja nih. 1. Penasaran kan ya? Wow. 1. Oh, aku deg-degan banget. Parah. Ini dapat iPhone. Deg-degan banget. 1, 2, 3. Ya, ya Allah. Bener dong. Astagfirullah, kaget. Ya. Benar Dimas Wardana Barera. Aduh. Ya, ice breaking-nya kita mengpede dulu ya teman-teman. Nggak apa-apa lah ya. Yuk, kita lanjut lagi ke materi. Nah, ini nih, manfaat dari public speaking. Pertama, kepercayaan diri yang meningkat gitu kan. Yes, kalau otomatis nih kalau public speaking kita bagus gitu kan, kita merasa pede, pasti dah kepercayaan diri kita tuh pasti meningkat gitu kan. Nah, setelah itu menumbuhkan skill leadership gitu kan. Ini dalam leadership itu sebenarnya public speaking emang penting teman-teman gitu. Nah, yang selanjutnya itu mudah bergaul gitu kan. Ketika kita public speaking-nya bagus, terus mungkin sopan, nah pasti deh kita dalam bergaul tuh ibaratnya apa ya, kayak yang gampang aja gitu, karena kita bisa mengajak orang tuh mengajak orang berbicara tuh jadi lebih, ya itu lebih pede lagi. Jadi kan kalau mau bergaul di lingkungan manapun pasti itu bisa gitu. Nah, selanjutnya ada tips public speaking untuk pemula nih. Contohnya ya seperti saya juga gitu kan. Ini PPT-nya keganti nggak ya teman-teman? Keganti, Kak. Oke. Nah, tips public speaking untuk pemula, seperti saya juga. Pertama, kuasai materi kan. Nah, ini yang paling penting nih teman-teman. Apalagi kalau misalkan public speaking kita tuh udah di depan umum nih gitu kan, menyampaikan kata sambutan gitu. Itu udah pasti nih harus menguasai banget materi nih. Meskipun nanti kita bawa skrip gitu kan, bawa note, pasti kita harus benar-benar menguasai materi agar kenapa nih? Supaya ketika nanti kita di depan gitu kan, kita tidak terpaku dengan manuskrip dengan skripnya ini gitu kan, dengan notesnya ini gitu kan. Kalau misalkan kita udah menguasai materi, udah enak banget nih gitu loh, orang juga ngelihatnya mandangnya kayak wow, enak banget nih penyampaiannya gitu kan. Nah, terus yang kedua, menggunakan bahasa yang mudah dipahami. Ini pasti udah jelas kan, kalau menggunakan bahasa Indonesia yang baku dan benar, emang itu bagus gitu loh. Tapi kalau bahasanya tidak mudah dipahami, ya orang mungkin akan, hah, hoh, gitu loh. Jadi kayak
orang juga akan bingung gitu loh, ini apaan sih, kok bahasanya baku banget ya gitu. Ini apaan sih, kok bahasanya gini banget gitu. Nah, yang ketiga nih yang paling penting, berlatih di depan cermin gitu kan. Pasti dong, misalnya nih, besok saya mau sambutan nih di depan publik gitu kan. Pasti malamnya sebelum saya sambutan di depan publik itu kan, ya Allah udah gugup duluan gitu kan, udah gemeter duluan nih pastinya gitu kan. Nah, ini nih paling penting berlatih di depan cermin. Ya, di depan cermin kan ibaratnya kita sendiri ya yang lihat gitu kan. Ya udah pede aja gitu, kita ini yang lihat. Nah, ntar pas ketika kita udah muncul nih di panggung gitu kan, itu anggap aja orang-orang nggak ada gitu. Anggap aja kayak kita tuh lagi di depan cermin nih, pasti tuh public speaking kita tuh akan istilahnya otomatis tuh akan oke sendiri gitu loh. Kalau saya biasanya seperti itu gitu. Nah, yang keempat nih, ini yang paling penting sih sebenarnya teman-teman, persiapkan mental. Tuh, ini banget nih. Karena mau gimana pun kita tadi udah menguasai materi, bahasanya udah mudah dipahami gitu kan, terus udah berlatih depan cermin nih. Kalau mental kita tiba-tiba nggak siap di depan nih, ya Allah di panggung udah pasti kayak melenghoy deh, melonghoy aja udah. Ibaratnya itu ya kita untuk public speaking ini pasti bakalan kalau udah di panggung nih bakalan diem aja. Ibaratnya yang ngedombloh doang gitu loh. Gak ngapa-ngapain karena mental kita ini kurang gitu kan. Nah, terus yang selanjutnya ini gunakan seni berbicara. Maksudnya gimana sih teman-teman gitu kan? Maksudnya gunakan seni berbicara ini kayak ya ketika kita menyampaikan sesuatu gitu kan ketika kita mulai public speaking nih ya bahasanya mungkin harus santai gitu kan, kitanya juga relax, jangan gugup. Gugup wajar sih sebenarnya, cuman gugup ini bisa kita bisa kita kurangi gitu kan ketika nanti akan memulai public speaking gitu. Nah, terus yang selanjutnya nih gunakan bahasa tubuh. Maksudnya gimana? Gunakan bahasa tubuh ini misalkan kita tangan-tangan kita begini, bergerak-gerak, kita pergi ke sana, ke sini gitu kan, tidak hanya terpaku di satu tempat saja gitu loh. Itu. Nah, yang selanjutnya nih, PPT-nya masih jalan kan ya teman-teman? Masih, Kak. Oke. Nah, yang selanjutnya ini nih, yang tadi penting kan tadi tips public speaking untuk pemula. Nah, sekarang tips mengatasi rasa gugupnya nih, seperti yang tadi saya bilang gitu kan. Nah, yang pertama ini tenangkan diri. Oke, sebelum kita public speaking, misalkan sebelum kita berbicara di depan umum gitu kan, kita bisa nih untuk tenangin diri dulu sebelum mulai gitu kan. Misalkan kita tarik napas dulu nih 3 kali gitu kan sebelum maju, sebelum dipanggil gitu. Tarik napas dulu 3 kali, buang. Tarik napas lagi, buang gitu kan. Mungkin bisa minum dulu biar lebih rileks lagi gitu kan ketika nanti tampil untuk public speaking gitu kan, udah siap banget nih tenggorokan nggak kering gitu kan ibaratnya. Nah, yang kedua, bersikaplah nothing to lose gitu. Dan yang ketiga, kelola rasa gugup. Nah, seperti tadi yang saya bilang gitu kan, rasa gugup itu wajar, teman-teman, wajar banget ketika kita public speaking gitu kan. Kayak yang aduh gimana gitu kan. Nah, sebaiknya nih ketika sudah di panggung, ketika sudah di depan, kita akan public speaking, rasa gugup ini harus kita kelola teman-teman gitu kan. Agar ya itu tadi, kata saya, biar di depan panggung tuh kita nggak ngedomblo aja, melongo, bingung, benar-benar gugup, ya Allah, itu benar-benar gugup banget gitu kan. Karena ngeblank, nggak tahu harus apa yang akan disampaikan, apalagi kalian tadi menggunakan metode public speaking yang hafalan tuh, aduh udah pasti itu deh, aduh udah kalau udah gugup tuh udah hilang semua nih yang ada di otak gitu kan. Nah, yang selanjutnya, yang keempat ini latihan. Seperti yang tadi sudah saya bilang di tips public speaking untuk pemula, latihan di depan cermin agar mengurangi rasa gugup juga sebenarnya sih gitu. Nah, yang selanjutnya nih yang kelima, fokus untuk relax gitu kan.
ketika kita di depan panggung, kita rileks aja, tapi tetap fokus nih, tetap fokus akan apa yang akan kita sampaikan, materi apa yang akan kita sampaikan gitu kan. Nah, yang selanjutnya nih, ada move, bergerak. Nah, seperti yang tadi sudah saya jelaskan gitu kan, di bagian tips public speaking untuk pemula nih, gunakan bahasa tubuh, yaitu ini, move, bergerak. Jadi, bisa ke sana, bisa ke sini, tangannya bisa bergerak-gerak gitu kan, mungkin bisa terserah teman-teman ya untuk mengatasi rasa gugup gitu kan, karena apa yang saya rasakan gitu kan ketika akan berbicara di depan umum, tampil di depan umum nih untuk public speaking gitu, hal ini emang sangat berguna banget sih, kita pindah ke sana, ke sini, tangannya bisa bergerak-gerak mungkin ya teman-teman gitu. Nah, terus yang selanjutnya ini, lontarkan humor yang wajar. Nah, kenapa? Karena dengan humor ini kita bisa untuk mengatasi rasa gugupnya. Humornya juga jangan yang bikin ngakak banget, jangan gitu. Itu ntar bikin audiensnya malah nggak fokus gitu kan. Nah, lontarkan humor yang wajar. Jadi ya humor-humor kecil yang bikin audiensnya tuh nanti ketawa, senyum gitu kan. Jadi mantengin kita ketika public speaking gitu nggak apa ya, nggak kaku juga gitu kan, harus serius banget gitu kan. Yang penting nih teman-teman kalau ingin public speaking ini lancar, kita harus gunakan rumus kalau saya sih ya Sersan nih, serius tapi santai gitu. Selanjutnya, udah selesai nih teman-teman ternyata. Duh, terima kasih ya atas waktunya, atas kesempatannya untuk saya bisa menyampaikan materi ini gitu. Mungkin teman-teman mau ada yang bertanya atau ada yang mau sebagainya, silahkan. Kalau tidak ada, akan dilanjutkan ke sesi selanjutnya oleh teman saya. Saya izin stop share screen ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Ini Terima ada kasih, ice breaking lagi, Kak. Kak. Kenapa, Kak? Selanjutnya akan siapa nih pelatihannya? Oh, oke. Selanjutnya akan dilanjutkan pelatihannya oleh Salsabila Rizkia Farhansi. Silahkan, Sabil. Ambil suaranya. Suaranya nggak ada, Bil. Masih nggak ada, Kak. Nggak ada. Belum ada, Kak. Kita Belum kedengeran. ada Bil suaranya. Suaranya ghosting, Bil. Halo guys. Masuk. Asal udah ada suaranya. Oke, maaf gue make dua device. Makasih ya teman-teman udah menyempatkan buat hadir. Kita langsung aja buat ke pelatihannya ya. Sebelumnya perkenalkan saya Salsabila Rizkia Farhansi. Pelatihan ini adalah untuk tugas besar 2 dari mata kuliah psikologi
PPDP. Di sini saya mengambil tema yaitu problem solving. Apa sih itu problem solving? Problem solving merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh individu dalam rangka mencari solusi atau cara yang efektif agar kondisi saat ini dapat berubah menjadi kondisi yang diharapkan. Selanjutnya itu ada aspek-aspek dari problem solving, yaitu ada kepercayaan diri. Dengan kemampuan memilikinya, individu yang yakin bahwa masalah dapat terselesaikan dengan baik. Sebelum berusaha untuk menemukan solusi terhadap masalah yang dihadapi, individu terlebih dahulu harus yakin bahwa dirinya dapat menyelesaikan masalah tersebut. Nah, aspek ini meliputi kepercayaan diri untuk tergabung dalam segala aktivitas yang berhubungan dengan pemecahan masalah. Selanjutnya ada pendekatan dan penghindaran. Dilihat dari kecenderungan sikap individu terhadap suatu masalah, ketika dihadapkan oleh suatu masalah, beberapa individu memilih untuk menyikapinya dengan cara mendekati masalah tersebut. Namun, tidak sedikit pula individu yang menyikapi sebuah masalah dengan cara menghindarinya. Aspek ini meliputi tendensi individu untuk mendekati atau menjauhi segala aktivitas problem solving. Selanjutnya ada kontrol pribadi. Kontrol pribadi ini pada problem solving dapat diartikan sebagai kemantapan individu dalam menangani masalahnya. Nah, selanjutnya itu ada faktor yang mempengaruhi dari problem solving ini. Yang pertama ada motivasi. Motivasi belajar yang rendah akan mengalihkan perhatian individu dari masalah yang seharusnya diselesaikan. Sedangkan motivasi belajar yang tinggi akan membuat individu fokus pada proses problem solvingnya. Nah, selanjutnya itu ada kepercayaan dan sikap yang salah. Ketika menghadapi masalah, idealnya individu telah memiliki kepercayaan atas hal-hal yang benar dan yang salah. Hal ini dikarenakan asumsi yang telah dapat menyesatkan individu dalam proses pemahaman dan penanganan masalah. Selanjutnya ada kebiasaan. Nah, kebiasaan ini itu cenderung untuk mempertahankan pola pikir tertentu atau melihat masalah dari satu sisi saja gitu. Dapat menyebabkan individu memiliki pemikiran. Nah, selanjutnya ada emosi. Dalam menghadapi berbagai situasi dan masalah, tidak disadari individu terlihat secara emosional. Kondisi emosi akan mempengaruhi pada proses individu untuk menangani suatu masalah. Nah, selanjutnya saya akan memaparkan cara meningkatkan kemampuan problem solving. Nah, yang pertama itu ada perbanyak pengetahuan. Dengan kalian memperbanyak pengetahuan yang kuat, kalian akan lebih mudah dalam menyelesaikan masalah yang sedang kalian hadapi gitu. Nah, selanjutnya ada ubah pola pikir. Nah, di sini masalah adalah beban yang harus dihindari. Ubahlah pola pikir kalian dengan memandangnya sebagai tantangan untuk bertumbuh gitu. Dengan begitu, kamu tidak akan terlalu stres dan lebih mudah menganalisa dan menemukan solusi yang tepat. Selanjutnya ada latihan menyelesaikan masalah. Berlatihlah memecahkan contoh-contoh yang berkaitan dengan masalah yang ada di sekitar kalian gitu. Lalu tentukan solusi seperti apa yang paling tepat untuk menyelesaikan masalah tersebut. Selanjutnya ada gunakan metode mind mapping.
Nah, metode ini tuh dapat membantu memetakan berbagai informasi yang kamu punya sehingga kamu dapat dengan mudah memahami masalah yang ada. Nah, yang kelima, lihatlah bagaimana cara orang lain menyelesaikan masalah. Amati cara teman-teman yang ada di sekitar kalian dalam menyelesaikan masalah atau tanyakan kepada orang-orang yang lebih berpengalaman untuk kalian bisa juga menggunakan metode dari orang lain tersebut untuk menyelesaikan masalah yang kalian punya gitu. Dengan begitu kalian bisa mengambil tips yang bisa menjadi inspirasi dan manfaat bagi pengembangan kemampuan problem solving sekalian gitu. Lalu yang keenam adalah fokuslah pada solusi, bukan masalah yang ada. Dan yang terakhir, latih kemampuan komunikasi problem solving kalian. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan, teman-teman? Nggak ada. Aku Kalau Kak, nggak ada kita Tidak, apa Kak Kak. Dimas? eh, ini aku Apakah mau Kak Dimas nanya. mau bertanya? Iya, aku mau nanya apa sih langkah-langkah yang harus kita lakukan, yang harus dilakukan untuk problem solving individu? Oke. Di sini ada beberapa langkah-langkah untuk individu untuk problem solving ini. Yang pertama, pengumpulan fakta. Lalu yang kedua, menemukan masalah berdasarkan fakta-fakta yang dihimpun atau menentukan masalah atau pertanyaan kreatif untuk pemecahkan. Lalu yang ketiga, menemukan gagasan, mencari sebanyak mungkin alternatif jawaban untuk pemecahan masalah. Lalu yang keempat, penemuan jawaban. Nah, penemuan jawaban ini untuk menentukan tolak ukur atas kriteria pengujian jawaban sehingga menemukan jawaban yang diharapkan. Lalu yang kelima, menentukan penerimaan, ditemukan kebaikan dan kelemahan dari gagasan, kemudian menyimpulkan dari masing-masing yang dibahas. Dengan begitu, masalah tidak mustahil untuk dipisahkan apabila individu berpikir secara rasional dan melakukan langkah-langkah tersebut secara sistematis. Apakah sudah menjawab? Gimana Kak Dimas, apakah sudah menjawab? Oke. Kita lanjut ice breaking ya teman-teman. Kan kalian udah pusing nih dengerin materi dari aku. Nah, aku mau kasih ice breaking. Bentar. Oke. Ice breakingnya nggak jauh beda dari Namira tadi. Tebak gambar juga, namun di sini aku mau ngasih ke kalian gamesnya itu tebak gambar hewan. Gambar yang pertama. Nah, Ada coba giveaway-nya nggak, Kak? ada. Nanti giveaway-nya sesuatu dari aku. Coba tebak. Ini tuh gambar hewan apa sih? Wow, asik banget. Onta, Kuda, onta, kuda, onta, kuda, onta, kuda. onta. Onta, kuda. Terus apa lagi nih? Cicak kali ya? Cicak, Dinosaurus, Biawak. biawak. Apalagi? Buaya. dinosaurus. Buaya. Dinosaurus masih ada ya dinosaurus sampai saat ini. Kalian penasaran nggak sih sebenarnya itu hewan apa sih? Apa tuh Kak? Apaan tuh? Hewannya adalah katak, teman-teman. Ini kodok ya? Ini perpaduan 3 hewan nggak sih? Jadi Satwa nggak apa ada yang ini? benar. Gimana nih? Kalau ada yang benar nanti aku kasih hadiah deh. Nih, gambar yang Hadiahnya terakhir ya. iPhone 13 bukan? Iya, boleh.
iPhone 13 1 TB ya. Iya boleh kakak, nanti kakak pilih aja, nanti aku yang bayarin. Ini gambar yang terakhir ya. Nah, ini tuh sebenarnya gambar apa sih guys? Kok kepalanya duluan? Oh, ini Takut kebo, banget. kerbau. Kok ayamnya ganteng dah. Ya Allah, Fatia, bener-bener Sapi nggak sih, Kak? Gila, dinosaurus, jantan banget dinosaurus. ayamnya. Ini kakinya ada Bebek. 4 ya, Kak? Ih, iya benar. Terus apa lagi? Kambing. Bukan. Kambing. Iguana. Terus apa lagi guys? Karnivora bukan karnivora. Bisa Ada jadi, insangnya nggak? kakak. Kuda lumping. Kuda lumping. Penasaran gak sih sebenarnya apa? Kenapa sih kok yang muncul malah kepalanya duluan? Kenapa Penasaran tuh, Kak? banget kayak apa sih? Kasih tahu Karena dong. pahanya udah digoreng, Kak. Apa nih ini? Ini bentuk siluman apa lagi? Siluman. Sumpah. Kucing apa kelinci sih? Jadi Kucing ya? ini tuh setengah kucing, setengah kepalanya ayam gitu guys. Ini siluman Iya nggak sih? kan? Jadi nggak ada yang menang ya, kalian nggak ada yang benar jawabnya. Jadi nggak ada yang dapat hadiah, nggak ada yang dapat giveaway-nya. Kak, tadi aku bener berkaki 4. Iya, tapi kamu nggak menyebutkan nama hewannya. Winda bener tuh tadi Winda nyebut kucing dulu. Oh, Winda benar. Iya tuh. Ayolah beliin iPhone, Kak. Iya, tenang ya Winda. Sama-sama. Oh, iya, dan Winda Congratulations Winda. Jangan lupa Selamat ya, bagi-bagi. Winda. silakan menghubungi Cie, saya ya Winda. Winda. Dapat IP. Hadiahnya jemput di itu ya, di IBOX. Oke deh teman-teman, makasih banget buat kalian yang udah dengerin walaupun materinya agak sedikit bosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan Waalaikumsalam saya serahkan kepada warahmatullahi teman wabarakatuh. saya. Guys, suara gue kedengeran gak sih? Masuk. Masuk. Kedengeran. Masuk, Kirain Fatia. takut headsetnya rusak. Sebentar ya guys. Izin share screen dulu. Oke. Kalian belum ngantuk kan ya? Belum Ya aku semangat Allah. banget. Bagaimana teman-teman? Udah ngantuk apa belum? Duh, ikatan cinta udah habis lagi, apa udah mulai? Bentar dulu nih. Mana ya PPT gue? Bentar ya guys. PPT gue hilang. Ini ke share nggak teman-teman? Ke share. Ke-share, Kak. Penuh nggak tampilannya? Enggak, Fat. Kalau di aku enggak. Saya bentar ya. Sekarang udah penuh belum? Belum. Masih belum ya? Belum. Waduh. Bentar ya guys. Faktor soalnya.
Sekarang udah kerja sekarang. Udah belum guys? Udah. Sudah. Apa masih belum? Udah ya? Sudah, Kak. Kak, Full tapi nggak? kelihatan Full. layarnya. Kenapa? Tapi kelihatan Gmeet-nya. Oh, Gmailnya kelihatan. Padahal. Alright guys. Sekarang gimana? Udah. Oh, Sudah, Kak, sudah. Udah. kita langsung mulai aja. Sebelumnya aku ingin mengucapkan terima kasih banyak buat teman-teman yang udah mau join sampai malam kayak gini, ya ampun. Tepuk dulu dong buat kita semua. Aduh, makasih banget ya guys. Udah malam. Dan ini materi kita yang ketiga adalah menjadi cerdas emosional. Oke, lanjut. Geserkah slide-nya? Kegeser, Kak. Geser ya. Coba nih, apa yang kamu rasakan setelah mengetahui berita ini? Coba dong guys share pengalaman, maksudnya perasaan yang kalian rasain setelah kalian baca judul berita ini. Pasti kan rasanya kesel, kok bisa sih nih orang, kok kayak greget, kok ada ya orang setega ini gitu loh. Kenapa gitu ya? Cuman karena gak jelas sih tiba-tiba guru mukulin siswanya secara membabi buta, terus juga ada suami bunuh istri cuman gara-gara nggak mau dibuatin kopi. Nah, itu kenapa bisa kayak gitu? Nah, ini bersangkut pautan dengan materi kita saat ini, yaitu adalah tentang kecerdasan emosional. Nah, kenapa sih kecerdasan emosional itu penting? Penting banget karena kecerdasan emosional itu berkaitan dengan gimana cara orang mengelola emosi yang sedang kalian rasakan. Jadi, emosi yang kita rasain ini tuh akan berpengaruh dengan perilaku yang kita keluarkan. Nah, topiknya adalah gimana sih biar ketika kamu sedang emosi, nah emosi ini tuh nggak ngaruh ke perilaku kamu gitu kan, entah perilaku yang negatif ataupun perilaku yang positif. Nah, mungkin kamu sadar nih, kayak pernah nggak sih ngalamin kayak kok ada ya orang yang kayak jago gitu loh baca situasi, dia juga bisa baca bahasa tubuh, bisa peka gitu loh dengan keadaan orang lain. Nah, ini adalah ahli dasarnya itu dengan memanfaatkan kecerdasan emosional. Nah, jadi kecerdasan emosional ini sangat penting, apalagi buat mahasiswa kayak kita nih, gitu kan. Kita kecerdasan emosional itu juga bagian dari cara memanage waktu. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang nggak bisa manage waktu, itu mungkin bisa jadi aja kalian ini belum punya dasarnya nih. Jadi manage waktu itu dasarnya bisa dari kecerdasan emosional. Kita lanjut ke slide selanjutnya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Daniel Goleman, ini menunjukkan bahwa 80% kesuksesan seseorang itu dipengaruhi oleh EQ. Dan sisanya hanya 20% dipengaruhi IQ. Kenapa bisa? Gitu. Bisa. Karena kecerdasan emosional itu, ketika seseorang mempunyai kecerdasan emosional yang tinggi, itu mereka bisa memelihara hubungan mereka dengan orang lain. Jadi biasanya orang-orang yang kecerdasan emosionalnya tinggi itu mempunyai empati yang luar biasa tinggi juga, dan juga
dia tuh bisa berkomunikasi dengan baik dan juga bisa memelihara dengan orang-orang penting di kehidupannya. Jadi banyak nih kasus yang ada orang yang IQ-nya tinggi gitu, tapi EQ-nya itu gak tinggi sih, mungkin di bawah rata-rata kali ya gitu. Itu kadang ngeselin gak sih? Biasanya tuh orang-orang kayak gitu tuh kayak ya udah gitu, jadi kayak ngeselin, gimana sih, gak bisa memahami emosi orang lain gitu, sulit untuk ditemani mungkin ya, agak susah untuk didekati juga. Jadi itu adalah kelemahan orang yang ketika IQ-nya tinggi tapi IQ-nya zero kayak gitu. Lalu ada 4 pilar nih dalam emotional intelligence. Nah, yang pertama itu adalah self awareness. Self awareness itu adalah kita tuh memahami gitu, apa sih sebenarnya diri aku tuh gimana sih gitu kan. Mungkin kalian tahu apa yang kalian sukai atau kalian tidak sukai, tapi sebenarnya self awareness itu enggak hanya berpatokan di situ aja. Jadi self awareness itu tuh lebih dalam. Jadi self awareness itu gimana cara kamu ngelola emosi kamu, terus bisa memanage perilaku yang pengen kamu lontarkan ke orang di sekeliling kamu kayak gitu. Lalu selanjutnya ada self management. Nah, ini bersangkut pautan dengan manage waktu ya teman-teman. Makanya tadi aku bilang kalau misalkan ada teman-teman yang susah untuk manage waktu, nah mungkin dasarnya ini yang belum teman-teman penuhi gitu. Nah, self management ini bersangkut pautan dengan awareness. Nah, kalau misalkan tadi awareness mengetahui, memahami diri kamu, nah management ini lebih ke menyeimbangkan antara logika dan perasaan. Lalu di pilar ketiga itu ada social awareness. Nah, social awareness itu kalau tadi 2 pilar itu topiknya di diri kalian sendiri, nah social awareness ini lebih ke bagaimana cara kamu memahami perasaan orang lain kayak gitu. Lalu baru terakhir ke relationship management. Kalau misalkan kalian sudah sadar dengan sudah tahu bagaimana cara memahami perasaan orang lain, nah ini kalian pasti akan bisa memelihara hubungan kalian dengan orang-orang penting di sekitar kalian kayak gitu. Lanjut. Nah, ice breaking time. Kita ice breaking dulu ya. Kalau misalkan tadi Namira dan Sabila tebak gambar, aku pengen ngajakin kalian ice breaking teka-teki sih. Ada yang udah pernah main ini belum? Apa namanya? Bumi itu bulat. Ada yang udah pernah belum? Pernah dengar, Kak? Ya, pernah tahu deh Kak. Oke, jadi clue-nya itu adalah bumi itu bulat. Oke, kalau misalkan 1 ditambah 80 sama dengan 3, terus 1 ditambah 4 itu sama dengan berapa? 0 nggak sih? Jawaban lain? 2. 0. 5 nggak sih? Soalnya aku smart. Aduh. 2. Pokoknya 2. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya. Itu tadi jawabannya benar 0, teman-teman. Terus kita satu pertanyaan lagi ya. Kalau misalnya 1 ditambah 0 sama dengan 1. Jawaban lain. 1. Tambah. 10. Tambah. Ayo, berapa tadi? Tadi yang jawab 1 siapa dah? Sabila harus jelasin. Coba yang jawab 1 jelasin dong guys ke teman-teman. Winda. Kenapa bisa 1 jawabannya? Sabila. Winda jawab Winda Ratu giveaway. Ayo Winda coba jelasin tadi kenapa jawabannya bisa 1, Win. Ya, halo teman-teman. Jadi jawabannya 1 adalah karena clue-nya bumi itu bulat. Jadi yang dihitung itu angka yang ada bulat-bulatannya. Iya enggak sih? Tadi kan 1 tambah tadi kan 80 tambah berapa? 3 kan. Angka 80 itu kan bulat-bulatannya ada 3. Terus 1 tambah 0 bulat-bulatannya ada 1. Gitu. Oh alah. Bener. Ya, Thank you, Winda. sama Winda. Keren banget, Winda. Hadiahnya berisik ya, Winda. Congrats, Winda.
iPhone Thank Ya, you. menang lagi Winda. Winda jangan lupa bagi-bagi hadiahnya. Kak, kalau bumi itu setengah lingkaran gimana, Kak? Aduh, gimana ya? Berarti Aduh, jawabannya setengah tuh, Kak. aduh, pasti kamu penganut bumi datar ya. Kita lagi latihan kecerdasan emosional ya, bukan filsafat, teman-teman. Oke, lanjut ke, nah, apa sih langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan? Nah, langkah selanjutnya yang bisa kita lakukan adalah mulai dengan dirimu dulu. Nah, kita lanjut dulu ya. Nah, di sini ada dua tahap, dua tips. Yang pertama adalah improve your self awareness, gitu kan. Nah, ini tuh pertanyaannya adalah seberapa baik sih kamu mengenal dirimu sendiri. Nah, kayak kayak misalnya nih, ketika kamu sedang menanggapi situasi, misalkan kamu lagi kerja, terus tiba-tiba dompetnya ketinggalan nih, gitu kan. Terus atau enggak kayak misalkan kamu lagi bikin kopi, terus tiba-tiba kopinya tumpah. Terus atau enggak bisa jadi ketika kamu ketemu rekan kerja tapi susah nih diajak kerja sama, atau rekan kerja kamu ini nggak bisa kerja sesuai dengan deadline. Dan banyak kan kalau misalkan ketiga hal ini terjadi dalam bersamaan di satu hari itu, gitu kan. Pasti bakal bad mood banget kan, yakin banget nih, gitu kan. Pasti, ya Allah kenapa sih hari gue ini buruk banget nih, hari ini ada apa nih, gue lagi kena sial apa nih, gitu kan. Jadi kalau dalam kecerdasan emosional ini, caranya itu adalah menanggapinya seperti ini. Kayak coba untuk pikirkan kalau ketika kalian bad mood itu pasti nanti perasaan bad mood kalian itu kan akan pergi, gitu kan, akan ya udah hilang gitu aja. Jadi coba selalu dipertanyakan di pikiran kalian, kenapa saya harus menanggapinya secara berlebihan. Mungkin itu bisa jadi pemikiran yang bisa kita pakai, yang bisa kita jadikan rangsangan biar mood kita kembali datar lagi atau netral lagi, gitu kan. Jadi selalu terapkan pikiran kayak, oh ya udahlah, yang berlalu biarlah berlalu, gitu kan. Atau begini, ketika kita sedang ada perasaan positif, misalnya bayangin nih, Shopee, toko Oren dia tuh lagi ngadain event besar-besaran. Biasanya kan kalau misalnya itu kan di flash sale gitu ya. Nah, kebetulan kalian ini salah satu penganut toko Oren ini nih, jadi nungguin banget nih flash sale gitu kan. Kalau misalnya pas lagi flash sale, gue harus beli sebanyak-banyaknya. Pokoknya gue harus ngejar diskon, pokoknya gue harus dapet diskon, gue nggak mau tahu gitu kan. Nah, ini itu merupakan salah satu tanggapan emosi kamu ketika kamu mendapatkan sesuatu yang senang. Tapi sesuatu yang senang secara berlebihan itu juga tidak baik, teman-teman. Dan kalau misalkan kalian beli gitu kan barang-barang yang sebenarnya nggak ada manfaatnya buat kalian, itu kan juga akan berimpact dengan income kalian, gitu kan. Jadi mungkin ketika kamu sedang merasakan hal ini, biasakan kamu tanamkan prioritas gitu. Maksudnya kayak tujuan kamu, gitu kan. Kalau misalkan gue beli ini, nanti gue bakal ini. Jadi kayak belajar tentang konsekuensi kayak gitu. Kayak pahami kebutuhan yang paling kamu butuhkan kayak gitu. Jadi ini nanti lama-lama akan melancarkan atau meningkatkan kemampuan kecerdasan emosional ataupun perilaku yang keluar dari diri kamu sendiri kayak gitu. Lalu ada ke improve your self management. Nah, ini tadi seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kayak seberapa besar sih kemampuan kamu menyeimbangkan logika dan perasaan gitu. Nah, ini tips latihannya itu ada berupa emotion versus logic list dan juga self talk. Misal gini, kamu lagi melakukan program diet, ya kan? Terus tiba-tiba teman kamu ngajakin makan all you can eat gitu kan. Nah, jadi langkah yang kamu bakal ambil tuh langkah apa? Apa bakal ikut teman kamu makan all you can eat atau sebaliknya gitu. Nah, jadi jawaban atas perilaku yang akan kamu tunjukkan ke orang ini itu adalah merupakan kecerdasan emosional tadi. Nah,
di sini self managementnya poin pentingnya adalah gimana cara kamu menyeimbangkan antara logika dan perasaan. Dan nanti itu tipsnya bisa yang pertama itu tadi yang aku bilang emotion versus logic list. Kamu bisa nih bikin list antara perasaan dan dengan logik secara berdampingan. Nah, nanti pasti kamu bakal keluar akar solusinya baiknya bagaimana gitu kan. Seperti yang tadi kamu bilang kalau misalkan tadi ikut tentang makan all you can eat nanti bakal gini. Jadi harus paham konsekuensi sih. Gitu katanya kayak gitu. Atau bisa juga dengan cara self talk. Gitu. Self talk itu kayak misalnya ajak diri kamu berbicara gitu kan, kayak lebih dalamnya kalau misalkan gue gini-gini nanti gue gini-gini, kalau misalkan gue gini-gini nanti gue gini-gini, lebih kayak gitu sih. Jadi ini bisa mengembangkan kemampuan self management kamu, jadi membuat list dan prioritaskan mana yang lebih diprioritaskan, kayak gitu sih tadi tempatnya ya teman-teman. Lalu di langkah selanjutnya itu adalah belajar memahami orang lain. Dalam belajar memahami orang lain itu bisa kita lakukan dengan menerapkan observasi atas perilaku, ekspresi, dan bahasa tubuh orang lain. Nah, menariknya di EQ ini, kita juga bisa mempelajarinya dengan orang yang memiliki EQ yang lebih tinggi daripada kita. Nah, ini tips latihannya itu bisa cara memanggil seseorang dengan nama. Ini kalau misalkan kalian tahu namanya ya gitu kan. Jadi jangan lagi nih panggil kayak bapak, ibu, mas, mbak gitu. Jadi kalau misalkan kalian tahu namanya gitu kan, misalkan Mbak Karin atau Mbak Winda, Mbak Sabila atau siapa gitu kan, Mas Dimus atau siapa gitu kan. Jadi panggil dengan namanya, ini bakal memberikan kesan orang itu akan tertarik dengan kita kalau misalnya kita manggil namanya gitu. Lalu bisa juga dengan hadir sepenuhnya. Hadir sepenuhnya sini bukan berarti 24 jam harus standby dengan orang itu, enggak gitu. Hadir sepenuhnya itu kita juga harus bisa memahami situasi orang lain. Mungkin ini akan terdengar sulit karena orang kan kadang tuh sukanya pengennya diperhatiin aja, tapi dia nggak mau memperhatikan orang lain. Nah, disinilah tugasnya kita untuk melatih kecerdasan emosional. Kita harus bisa menyeimbangkan kedua hal ini gitu kan. Jadi kita tuh harus bisa mendengarkan, jangan hanya melulu didengarkan. Kayak gitu teman-teman, itu mungkin bisa jadi salah satu cara gimana caranya kita bisa selalu hadir di dalam hidup orang lain kayak gitu. Terus di yang kedua ini adalah belajar membangun hubungan yang baik dengan orang lain. Nah, ini tips latihannya itu adalah meminta feedback dari orang di sekitar. Jadi ketika kamu sudah bisa memahami orang lain gitu kan, langkah selanjutnya agar kamu bisa memelihara hubungan baik dengan orang di sekitarmu adalah coba minta feedback ke orang-orang yang di sekitarmu, kayak gimana sih, apa sih yang kamu rasain ketika kamu sedang ngobrol sama gue gitu kan, kayak apa sih yang perlu gue kembangin, apa sih yang perlu gue hilangkan, apa sih yang perlu gue perbaiki gitu loh. Jadi feedback ini sangat berpengaruh, sangat membantu kita dalam memelihara hubungan orang lain gitu. Jadi mungkin kadang tuh kasusnya orang tuh gak mau terima feedback ya, kayak kalau kritikan gitu kan mungkin agak susah gitu kan. Jadi mungkin caranya itu adalah lebih kayak menganggap feedback ini sebagai kritikan yang membangun gitu teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian menganggap itu sebuah kritikan yang membangun, nah itu akan berimpact ke perilaku yang kamu tunjukkan ke orang-orang di sekitar kamu gitu. Jadi itu juga akan berimpact ke kepribadian kamu gitu kan. Lalu selanjutnya, selesai ternyata. Ya Allah, nggak kerasa. Jadi kira-kira itu sih teman-teman. Nah, jadi kesimpulannya adalah orang yang mempunyai kecerdasan emosional itu dia bisa menyeimbangkan emosi dan mengontrol emosi dia ketika sedang berada di sekitar orang gitu. Jadi emosi, sebelumnya by the way, emosi dan perasaan itu beda atau sama? Ada bisa sharing? Emosi dan perasaan itu sama atau beda? Jadi guys, sebenarnya emosi dan perasaan itu adalah sesuatu hal yang berbeda. Mungkin kita menganggapnya kalau emosi dan perasaan itu adalah satu hal kesatuan yang sama gitu kan. Tapi ternyata itu beda. Jadi emosi itu
ya udah emang bener-bener emosi, saya emosi, marah, sedih, senang gitu. Sedangkan kalau perasaan itu adalah kumpulan dari beberapa emosi. Makanya kadang agak susah ya untuk menceritakan, sharing gimana sih perasaan kamu, campur aduk gitu. Jadi makanya itulah yang membedakan antara emosi dan perasaan. Sekian dari saya, semoga pesannya, materinya sampai ke kalian. Terus maafin kalau misalnya ngomongnya belibet karena aku juga masih belajar. Jadi aku akhiri, makasih ya teman-teman atas waktunya yang udah mau join kami ini. Selanjutnya kita akan ke pelatihan selanjutnya yang akan disampaikan oleh. Terima kasih teman-teman. Terima kasih Fatia. Terima kasih, Terima Kak. kasih Kakak. Keren banget materinya. Nah, oke, selanjutnya penyampaian materi dari aku. Nah, ketiga pemateri ini tuh nggak kalah bagus banget, keren-keren banget. Makasih banyak Fatia, Sabil, Namira. Tapi sebelum mulai, gimana kalau kita ice breaking dulu? Aku kali ini mau ice breakingnya tebak judul lagu. Sebentar ya. Yang bisa jawab nanti kayaknya bakal ada GoPay. Asik. Wow. Wow, semangat nih, semangat. Wah, langsung semangat banget. Wah, aku Cakep langsung nih, melek. demen nih. Ada giveaway gini. Oke, sebentar. Ayo dong Kak, apaan Kak? Langsung melek nih, langsung melek. Aku siap banget nih, Kak. Nggak jadi ngantuk nih, Kak. Oke. Semangat, Tunggu. jadi semangat nih Kak. Dengerin baik-baik ya judul lagunya. Nah, ada yang bisa tebak apa? Ini judul lagu, Kak. Iya, judul lagu. Speechless. Speechless. Oh iya tuh, Speechless. Duluan. Dimas, kamu googling dulu ya? Enggak, sumpah enggak. Oke, Dimas, nanti nomornya kirimin ke aku ya. Dih kalau gitu, Ini seru Dimas. banget. Pasti kamu Dimas Shazam. jangan lupa berbagi. Pasti Dimas Shazam. Dimas jangan lupa berbagi, Dimas. Berbagi itu indah loh. Oke. Sorry, siapa nggak kenal? Bohong, pasti dia Shazam. Kalau kayak Dimas gitu, berbagi nih sekarang aku 18 lanjut ke peserta materi ya, ya, teman-teman. Oke, Ya, Kak. kira banyak. Ayang Dimas bagi-bagi dong. Mau lagi dong buat itunya, SBT-nya. 2 lagi, Liti, 2 lagu. Oke, satu lagunya lagi nanti pas akhir. Oke, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Talita Zahra. Di sini saya akan membahas tentang mempersiapkan diri dalam menghadapi dunia kerja. Di sini rata-rata udah pada semester akhir kan? Nah, pasti lagi sibuk skripsi, abis skripsi pasti tujuannya untuk cari kerja. Nah, yang kalian tahu dalam dunia kerja tuh apa sih? Dan apa aja yang mesti disiapin? Seperti yang kita tahu, di era globalisasi seperti sekarang ini, menuntut mahasiswa untuk menghadapi berbagai permasalahan dan beragam tantangan yang semakin kompleks dalam memasuki dunia kerja. Karena hal tersebut tidak langsung mengharuskan mahasiswa untuk memiliki kemampuan yang sesuai dengan kebutuhan kerja. Nah, selanjutnya
Selanjutnya, lulusan perguruan tinggi bukan satu-satunya jaminan untuk bisa memasuki dunia kerja. Hal ini dikarenakan masih terdapat gap atau jarak antara kompetensi yang dimiliki oleh lulusan perguruan tinggi dengan kebutuhan dunia kerja. Nah, padahal untuk memasuki dunia kerja yang sangat kompetitif, mahasiswa sendiri dituntut untuk memiliki kemampuan yang semakin tinggi dan dapat diunggulkan. Menurut UB tahun 2007, bahwa individu yang memasuki dunia kerja harus memiliki kompetensi selain membaca, menulis, penguasaan komputer, seperti kemampuan interpersonal, kemampuan menjalani strategi pelayanan, kemampuan dalam berpikir, kemampuan untuk beradaptasi, kreatif, serta kemampuan untuk mengembangkan diri. Selanjutnya, teman-teman, slide-nya udah keganti belum ya? Belum, Kak. Oke, sebentar. Sekarang udah keganti? Udah. Sudah, Kak. Ada data dari Badan Pusat Statistik, salah satu pengangguran terbuka berasal dari lulusan perguruan tinggi. Karena kenapa? Data tersebut diperoleh pada bulan Agustus, ini tuh tahun 2016, sebanyak 4,87% lulusan perguruan tinggi adalah pengangguran. Kemudian terjadi peningkatan pada bulan Februari tahun 2017 menjadi 4,98%. Nah, kondisi inilah yang menyebabkan adanya peningkatan jumlah pengangguran yang berasal dari lulusan perguruan tinggi. Maka dari itu, mulai dari sekarang kita harus mengetahui apa saja yang kita perlukan untuk menghadapi dunia kerja yang luas di luar sana. Selanjutnya, slide-nya udah keganti. Selanjutnya, kemampuan apa saja yang diperlukan. Yang pertama, mental. Kenapa sih mental? Kita harus kuat dan jangan merasa lemah karena kenapa? Kita harus mulai berpikir positif akan tanggapan di sekitar kita. Jangan terlalu memikirkan kritikan orang lain, karena kalau kita terlalu memikirkan kritikan orang lain, membuat kita pusing dan bahkan menjadi beban pikiran untuk kita. Buatlah kritikan tersebut menjadi sebuah motivasi tersendiri untuk diri kita ke depannya. Yang kedua, mengenali diri, kenali diri kita sepenuhnya, dan kelemahan dan kelebihan yang terdapat di dalam diri kita. Dan juga kita perlu mengetahui kekurangan yang kita miliki dan perbaiki kelemahan yang kita punya. Contohnya, ketika sesi interview atau wawancara, disebutkan kekurangan atau kelemahan kita. Misalnya saya yang di interview, saya ditanya, kelemahan saya itu saya pelupa. Tapi ketika saya menjawab sesi interview tersebut, saya menyampaikan, karena saya pelupa, saya selalu mencatat apa yang saya kerjakan agar tidak ada yang terlewatkan. Nah, dengan begitu sepenuhnya kita siap menghadapi dunia kerja. Yang ketiga, mengasah kemampuan. Hendaknya kita sudah mengetahui di mana letak kekurangan dan kesalahan dalam diri kita. Dan kita harus mengetahui kelebihan yang kita miliki. Dengan mengasah kemampuan dapat membuat kita semakin percaya diri di lingkungan kerja. Misalnya, kita punya kemampuan atau kelebihan menguasai bahasa asing, bahasa Inggris atau bahasa Mandarin. Itu menurut saya bisa menjadi salah satu nilai lebih ketika kita hendak melamar di perusahaan internasional. Contohnya bisa kita sertakan IELTS, TOEFL, atau bahkan sertifikat tentang bahasa yang pernah kita ikuti. Nah, seperti itu. Selanjutnya yang keempat, ada mengontrol emosi. Kita juga harus menguasai emosi agar kita tidak ada masalah ke depannya di dalam dunia kerja. Karena menurut saya dunia kerja itu benar-benar sangat luas dan pasti karakter orang itu berbeda-beda. Nah, terkadang kita sangat sulit untuk mengontrol emosi. Misalnya ada atasan yang sangat temperamen ke bawahannya ketika kita
ketika kita ada salah ketika mengerjakan sebuah pekerjaan, nah kita tidak boleh kita tidak boleh saling marah juga ke atasan kita. Hendaknya kita tanya apa yang salah, apa yang perlu kita koreksi, seperti itu. Yang kelima ada menjadi pendengar yang baik. Menurut saya ini merupakan aspek yang paling penting di diri kita agar di dunia kerja kita nanti akan mendapat apresiasi dan dihargai oleh orang lain. Orang akan senang jika mendengar nasihat-nasihat yang mereka dapat merubah diri kita ke depannya. Misalnya kita dapat nasihat, oh kamu tuh ininya mesti ditingkatin loh. Terus, terus pas sesi berikutnya ada acara atau tugas apa, nah udah kelihatan dan orang itu senang karena apa yang diomongin itu didengar. Selanjutnya, cara berkomunikasi dan kenali budaya bekerja orang. Karena setiap kantor atau perusahaan itu pasti mempunyai budaya kerjanya masing-masing dan berbeda-beda. Di mana kita masuk ke sebuah perusahaan, kita harus mengikuti budaya kerja di salah satu perusahaan tersebut. Terus melatih soft skill dan juga hard skill. Selanjutnya, apa saja yang mesti disiapkan dan mulai dari mana? Nah, yang harus dipersiapkan dalam memasuki dunia kerja, yang pertama membangun personal branding. Karena personal branding itu memiliki keunikan, adalah hal yang penting untuk bekal kita agar dilirik sebuah company dan dipastikan tetap menjadi diri sendiri. Selain itu, penting untuk mengetahui kekurangan dan kelebihan diri kita sendiri. Yang kedua, buat CV. Ya pasti kita masuk pekerjaan atau melamar sebuah pekerjaan di suatu perusahaan pasti butuh CV dong. Nah, buatlah CV semenarik mungkin. Dan juga perhatikan sebuah aspek visual, yakni foto, warna, penataan letak informasi dalam CV. Buatlah CV yang ringkas dan langsung pada maksud serta tujuan. Dan font yang digunakan harus formal. Nah, jika kita masuk ke sebuah industri kreatif, buatlah CV dalam bentuk CV kreatif yang mungkin teman-teman biasa mungkin sering bikinnya di Canva atau mungkin di sebuah company yang bersifatnya multinasional atau BUMN, mungkin bisa dengan CV yang ATS friendly. Nah, yang ketiga, persiapkan wawancara. Nah, pasti kalau diwawancarain sama recruiter, kita deg-degan dong. Apa nih yang mesti kita siapin? Apa aja nih berkas yang kita mesti bawa? Nah, kita sebagai kandidat sendiri, yang pasti yang pertama, jangan datang terlambat, karena itu merupakan nilai kita kepada recruiter tentang diri kita. Terus kemudian yang pasti bawa CV yang lengkap. Terus juga berpakaian rapi. Dan juga karena kita melamar di suatu perusahaan, misalnya sebut saja perusahaan X. Berarti kita mesti mencari tahu dan mempelajari perusahaan yang akan dilamar terlebih dahulu sebelum ada sesi wawancara. Dan jangan lupa jaga kesehatan agar tidak gugup. Oke, terima kasih teman-teman. Kalau kayak gitu kita lanjut ice breaking satu lagu lagi ya. Oke, siap. Oke, Kak. Silakan Talita. Biar pada nggak ngantuk, satu lagu lagi dan satu orang kalau yang menang bakal dapat GoPay juga. Boleh lagi nggak? Asik. Nggak boleh, nggak boleh. Nggak boleh Ya, ya. jangan. Nggak boleh, Aduh, Dimas nggak udah. boleh. Dimas nggak boleh. Ya maaf warga, maaf. Happier. Belum. Oh, maaf. Belum, Dimas, belum. Buru-buru amat mau kemana sih, Neng? Nah, siap-siap ya.
Bendungan Kaudon. Ayo, siapa tuh yang jawab pertama? Bendungan aku. Aiza atau Cindy ya? Aiza. Oke, Aiza, nanti nomornya dikirim ke aku ya. Oke, Liti, makasih. Oke, terima kasih teman-teman. Semoga ilmu apa yang disampaikan oleh beberapa materi menjadi jadi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Terima kasih semuanya. Amin. Terima kasih, Liti. Makasih, Terima Nabila. kasih. Terima kasih, materi Terima kasih, semuanya. Om.